Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ustazah Maharani di pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Keluarga Kenegaraan. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim dan baca doa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berguna buat kalian dan mendatangkan keberkahan, menambah pengetahuan kalian. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Budi Utomo atau Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional, berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan dokter lulusan Stopia atau Sekolah Kedokteran Jawa yang menyadari bagaimana terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan, rakyat harus cerdas. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran serta memupuk kesadaran kebangsaan. Dr. Wahidin Sudirohusodo mengagas tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan untuk memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan ini ternyata disambut baik oleh para pelajar Stovia. Pada tanggal 20 Mei 1908 lahirlah Budi Utomo. Budi Utomo berasal dari kata Sangsekerta, yaitu bodhi atau budi berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal atau pengadilan, yang juga bisa berarti daya untuk membentuk atau menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Adapun perkataan Utomo berasal dari utama dalam bahasa Sanskerta, berarti tingkat pertama atau sangat baik. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi, programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum memungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Sebagai organisasi pelajar yang berintikan pelajar Stopia, gerakan Budi Utomo pada awalnya terbatas pada Jawa dan Madura. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Kongres tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antar bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Setelah Budi Utomo mendapatkan dukungan yang lebih luas dari kalangan terdidik, pelajar memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar. Terpilihnya Ketua Budi Utomo, RT Tirto Kusumo, membuktikan besarnya dukungan terhadap Budi Utomo. Budi Utomo kemudian menetapkan tujuannya, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin, dan agama. Puspa Nugroho Notus Susanto 1992 dalam halaman 178. Dari tujuan tersebut, secara tersirat Budi Utomo memiliki program yang mengembangkan kehormatan bangsa.
Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain. Penjajahan membuat bangsa Indonesia tertindas. Pergerakan Budi Utomo memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa terhormat dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional. Dalam perjalanannya, Budi Utomo diwarnai berbagai kepentingan baik birokrat, priai atau bangsawan maupun pemerintah Belanda. Namun, pidato Dr. Sutomo dalam pendirian Budi Utomo yaitu, "Saya yakin nasib tanah air di kemudian hari akan ada di tangan kita." Fazriuddin M. 2015-28. Pidato ini berbekas pada seluruh anggota Budi Utomo untuk memperjuangkan kehormatan bangsa Indonesia. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional pada awalnya dilakukan oleh para pelajar, oleh karenanya kalian harus meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional tersebut. Di antaranya kita dapat bangkit dan mengubah diri kita menjadi lebih baik. Dengan demikian kalian dapat memberikan rasa bangga bagi keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa negara. Nah, dari sini kita harus belajar bagaimana perjuangan para pahlawan itu untuk memajukan pendidikan Indonesia. Jadi mereka itu melihat bahwa pendidikan di Indonesia itu masih kurang. Nah, jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa dari negara lain, pendidikan kita juga kurang karena keinginan kalian sebagai pelajar untuk belajar itu kurang. Bagaimana kalian bisa memajukan negara kalau kalian gak punya pendidikan yang tinggi? Jadi mulai dari sini, dari sejarah yang Ustazah ceritakan, Ustazah minta kalian untuk lebih rajin lagi belajarnya. Gak hanya belajar di sekolah, namun kalian juga harus tambah pengetahuan kalian lewat membaca buku apapun itu yang bisa membuat dan mengupgrade pengetahuan kalian, sehingga nanti ketika ada olimpiade, ada perlombaan, kalian bisa ikut dari olimpiade tingkat nasional bahkan tingkat internasional. Tunjukkan sama orang tua kalian, buat orang tua kalian bangga, buat sekolah kalian bangga, buat masyarakat di sekitar kalian bangga, dan buat bangsa dan negara kalian bangga bahwa kalian itu benar-benar manusia yang bisa membanggakan, yang bisa menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia itu bagus. Nah, di sini ada tugas. Pelajari lebih jauh tentang peran Budi Utomo sebagai organisasi pertama yang bersifat nasional di Indonesia dalam mendorong kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buatlah secara uraian yang secara singkat. Nah, buatlah uraian secara singkat tentang si Budi Utomo ini, bagaimana kelanjutan dari sejarah yang tadi. Buat dengan pengetahuan kalian aja, bahasa kalian sendiri. Ustazah harap ini bisa menambah pengetahuan kalian dan menjadi motivasi kalian untuk lebih belajar lebih giat lagi. Inilah hasil pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi, menambah pengetahuan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.